Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita lanjutkan pertemuan berikutnya dalam pelajaran mata kuliah integration di bagian database-nya. Kemarin sudah membuat sebuah tabel. Nah, tabel ini ada beberapa tools yang bisa digunakan untuk mempermudah dalam menginput data. Ya, jadi di sini kan muncul. Nah, kalian buka filenya. Nah, filenya kalian buka yang kemarin, yang akademik ya. Nah, di sini ada tabel kemarin sebelumnya kita bikin tabel mahasiswa mata kuliah nilai. Nah, mahasiswa ini kalian klik kanan, pilih design view. Di sini ada muncul name, nama yang kemarin kita buat. Nah, dalam pengisian data nanti akan dipermudah apabila dalam sebuah atribut di sini itu ada batasan. Contoh misalnya jenis kelamin ini kan cuma ada dua gitu, yaitu laki-laki dan perempuan. Ini bisa dibikin combo box. Caranya lookup data yang klik di bawah sini, text box-nya diganti dengan combo box. Nah, table and query ini diganti dengan value list. Bawahnya raw source baru diisi. Laki-laki titik koma perempuan. Nah, seperti ini. Maka apabila ingin melihat contoh hasilnya, itu bisa diklik view. Minta save, pilih yes. Nanti waktu di view ini, di field jenis kelamin ada pilihan. Jadi waktu menginput data, ada pilihan combo box seperti ini. Nah, cara bikinnya seperti tadi. Klik kanan lagi view. Jadi dua tampilan tadi tabel, ada tampilan view, ada design view. Kalau seperti ini design, kalau seperti ini view. Nah, design view. Seperti ini sama. Nah, kita bikin contoh yang kedua jurusan. Jurusan misalnya di kampus ASMI ada, kita bikin jurusannya ada 5. Nah, ininya text box-nya ganti dengan combo box. Source tipenya ganti dengan value list. Nah, jurusannya, nah misalnya administrasi bisnis. Nah, gitu aja ya, kita singkat aja administrasi bisnis. Kemudian administrasi bisnis keuangan. Kemudian titik koma lagi. Bisnis TI, kemudian perkantoran modern sama perkantoran publik. Nah, contoh. Simpan, save, view. Maka di sini muncul. Nah, ini bisa dilebarkan kolomnya, ditarik ke sini, bisa dilihat. Nah, seperti ini. Jadi kalau bikin combo box itu menggunakan tadi lookup combo box. Jadi kecuali kalau misalnya nama ini kan banyak ya, nggak bisa bikin combo box. Tempat lahir ini isiannya bebas, tapi kalau ada isian yang ada batasannya dibikin combo box saja. Misalnya golongan darah itu kan ada A, B, O, AB, kemudian B min dan lain-lain, itu ada batasannya, bisa juga dibikin combo box. Nah, itu seperti itu. Nah, kita simpan. Contoh membuat tutup, kita simpan itu membuat lookup data. Nah, kemudian setelah selesai kita membuat tabel seperti ini, maka kita akan melanjutkan ke relationship, yaitu caranya relasi antar tabel. Caranya di sini database tools ada relationship. Nah, ini diklik relationship-nya. Di sini ada mahasiswa di add, kemudian mata kuliah di add, nilai di add, close.
kalau ingin menampilkan lagi sortable, misalnya mata kuliah. Nah, ini kelebihan. Kalau kelebihan bisa dihapus dengan klik ini, delete, tombol delete, klik, tekan, maka dia hapus. Jadi kalau misalnya dalam membuat relationship ini kurang tabelnya atau kelebihan tabelnya tadi bisa dihapus. Nah, kita perlukan 3, tabel mahasiswa, tabel mata kuliah, tabel nilai. Nah, cara merelasikannya, perhatikan dulu ini primary key beserta pasangannya yang foreign key. Nah, di mahasiswa ini ada NIM yang menggunakan primary key, di NIM ada nilai yang tidak menggunakan primary key. Nah, ini harus direlasikan. Caranya klik NIM-nya, digeser, ditarik, kemudian letakkan di NIM. Akan muncul yang seperti ini. Enforce revisional integrity-nya di checklist, cascade-nya, update-nya di checklist, kemudian cascade delete-nya di checklist. Jadi apabila tidak bisa di checklist 3-3-nya di create, maka itu ada terjadi kesalahan dalam pembuatan tabel. Nah, seperti itu. Kalau misalnya saat kalian klik create ini nggak mau. Jadi, nah ini tulisannya juga one to many, artinya satu ke banyak. Ini menandakan bahwa ini yang unik, yang ini pasangannya yang foreign key. Nah, ini create. Dia akan muncul tali one to many seperti ini. Kalau tidak mau muncul, ini ada yang salah dalam relasi ini. Nah, relationship ini bisa diedit atau dihapus. Caranya, talinya ini diarahkan klik kanan, delete atau edit. Kalau edit, kembali ke sini. Apa yang salah? Mungkin ininya beda, kemudian bermacam-macam, atau dihapus sekalian, delete. Nah, ini menghapus. Nah, kemudian ada lagi satu field yang sama, yang berpasangan, yaitu kode mata kuliah yang ada di mata kuliah dengan nilai yang ada di kode mata kuliah yang ada di nilai. Ini sama, tarik juga. Nah, ini checklist 3-3-nya, create. Maka kita sudah membuat sebuah relationship. Nah, ini disimpan. Nantinya, simpan seperti ini. Perhatikan, name yang ada di sini adalah name yang tidak punya kunci. Nah, name yang tidak punya kunci itu proses pengisian datanya itu harus bersumber ke tabel utamanya yang memiliki field yang unik. Jadi NIM dan kode mata kuliah yang dinilai ini, proses pengisian datanya sumbernya harus dari tabel yang utama. Maka dari itu kita akan membuat proses pengisiannya ini menggunakan lookup data namanya. Caranya berikut kita sampaikan, tutup. Nah, mata kuliah klik kanan design view. Perhatikan ini NIM yang tidak ada key-nya. Ini yang dilakukan lookup data, combo box, resource tipenya, pilih tabel utamanya, yaitu tabel mahasiswa. Untuk NIM ini kan tabel mahasiswa. Kolom count-nya ganti 2. Di sini. Nanti ada kenapa jadi 2 nanti saya sampaikan. Sama berikutnya ada di NIM. Sekarang kode mata kuliah. Kode mata kuliah yang ada di nilai, dia tidak punya kunci, maka itu harus di lookup. Supaya tidak terjadi kesalahan data, maka dalam rancangan sistemnya, rancangan tabelnya kita bikin lookupnya. Combo box, kemudian resource-nya, ini kode mata kuliah dari mata kuliah. Kolom count-nya 2. Oke, seperti ini. Nah, disimpan. Oke, sudah selesai kita membuat desain. Kemudian kita berikutnya mengisi data. Misalnya mengisi datanya mata kuliah, tinggal double klik aja ya. Klik, nah kita ngisi data. Misal NIM-nya 63202114 112.
Tulisannya saya Andi, tempat tanggal lahiran Banjarmasin, kemudian tahun 12 bulan 5 2000, alamat misalnya Jalan Kenanga, Islamin, ini laki-laki, jurusan PTI. Contoh berikutnya, isi lagi 632021115, misalnya Kiki, Banjarbaru, akhir di misalnya tanggal 5 bulan 12 99, ini di Jalan Borneo misalnya ya. Jadi isi bebas kalian. Nah kalau nya ada Islam tinggal pilih aja. Puan jurusannya misalnya perkantoran. Oke, udah. Nah, sudah kita isi dua contohnya dua dulu ya. Kalian nanti bisa tambahin jadi 5. Oke, close. Berikutnya adalah mengisi mata kuliah. Kode mata kuliah misalnya MK01. Mata kuliah misalnya komputer atau English ya. English 1, jumlah SKS-nya 3. Kemudian MK2, MK02, komputer 1, SKS-nya 4. Kemudian MK03, akuntansi dasar, SKS-nya misalnya 4. Nah, contoh ini ada ini, kita bikin 3 dulu datanya. Kalau kalian bikin 5 ya minimal. Kita tutup. Perhatikan ini simpan. Perhatikan nilai. Nilai ini karena kita tadi membuat lookup data, maka nilai ini tidak boleh diinput secara manual seperti tabel utamanya. Dia bersumber. Jadi kalau diklik, nah muncul seperti ini. Kenapa dia muncul seperti ini? Ada 2, karena di tabel mahasiswa ini cuma ada 2 tadi yang kita isi. Tapi kalau misalnya kalian isi 10, maka muncul di sini 10. Nah, tadi juga waktu mendesain tabel ada yang namanya kolom count. Kolom count-nya diganti 2. Ganti 2 itu munculnya 2 kolom seperti ini. Kalau tadi cuma 1, maka namanya tidak muncul, name-nya aja. Nah, itu kenapa kolom count-nya tadi jadi 2. Contoh, si Andi ngambil mata kuliah English 1, maka nilai angkanya misalnya 70. Sama, misalnya si Andi juga ngambil mata kuliah komputer, nilainya 90. Sama, si Andi mata kuliah akuntansi dasar, misalnya nilainya 75. Nah, ini. Jadi, dia bisa berulang, mata kuliah yang berbeda, nilai yang berbeda. Sama si Kiki, misal mata kuliahnya English, dia nilainya dapat, misalnya dapat 65. Kemudian sama si Kiki, ini pelajaran komputer dapat 95. Kemudian sama lagi Kiki mendapat akuntansi dasar nilainya 85. Oke, misalnya gitu seperti input datanya. Nah, demikian untuk pertemuan bagian kedua, membuat tabel, merelasikan, dan mengisi data, serta melookup data pada tabel desain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.